Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 11. Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-16 sampai 19. Kita baca secara bergantian. Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Saya akan memulai. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan hidup kita, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25 sampai 30 saya akan memulai. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ingatlah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ringan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita membaca sebuah statement, pernyataan di mana Yesus mengajak. Yesus berkata, marilah kepadaku. Itu sebenarnya ajakannya ya. Ayat yang ke-28. Ini sebuah ayat yang terkenal sekali. Sebuah ayat yang sangat terkenal sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat ini sering diucapkan pendeta pada saat mendoakan orang sakit. Di rumah sakit. Enggak salah sih. Tetapi konteks ayat ini sebenarnya bukan mengajak orang-orang yang sakit. Sebab enggak ada diceritakan orang sakit di situ. Betul ya? Ada enggak diceritain? Enggak ada. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, kenapa sih perlu ajakan untuk juru selamat? Kenapa sih juru selamat yaitu Yesus harus mengajak umat untuk selamat? Saya renung-renungkan Bapak Ibu, dan saya mengajak kita merenung-renungkannya. Kalau Yesus, kalau Tuhan atau kalau Alkitab melarang jangan membunuh, itu artinya banyak terjadi proses pembunuhan pada saat itu. Kalau Taurat memberi perintah jangan mencuri, itu karena umat saat itu banyak yang mencuri dan banyak terjadi pencurian. Betul apa betul? Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, Yesus mengajak umat untuk selamat. Tentu karena ada banyak umat belum selamat. Konteks saat itu bukan orang-orang sakit, tapi konteks surat Matius ini, Injil Matius ini ditujukan bukan kepada orang kafir, tapi kepada orang-orang Kristen yang ada dalam budaya Yahudi. Dan di antara mereka ada ahli Taurat, ada orang Farisi yang menguasai Taurat, kitab para nabi. Tetapi Yesus mengajak untuk selamat. Itu artinya meskipun mereka adalah orang-orang yang mengenal agama, tapi mereka belum selamat. Masa Yesus mengajak orang selamat kepada orang yang sudah selamat? Logikanya ya.
Tapi Yesus mengajak, mari supaya kamu selamat. Karena orang itu belum selamat. Kenapa sih belum selamat? Kenapa belum selamat? Mereka sudah mengenal agama, mereka sudah mengenal Taurat. Bahkan dibanding kerajinan para orang Farisi, Saduki, ahli Taurat dengan kita, saya jamin lebih rajin mereka Bapak Ibu beribadah daripada kita. Saya jamin itu. Karena mereka begitu rajin, begitu tekun. Apalagi soal persepuluhan Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat sampai bumbu dapur pun mereka persepuluhani. Adas manis, ketumbar, itu dibuat persepuluhannya Bapak Ibu. Kalau kita kan masih pusing ya, semua gaji atau semua pendapatan atau gaji pokok atau sisa dari pemakaian itu yang kita kasih persepuluhan 10%, bingung kita. Orang Farisi bumbu dapur pun mereka persepuluhani. Bapak Ibu Saudara, tapi mereka yang sudah tekun beribadah itu masih diajak untuk selamat, karena bagi Yesus mereka belum selamat. Dan saya berpikir, jangan-jangan dalam gereja juga masih banyak orang Kristen yang belum selamat. Masih banyak anak-anak Tuhan yang merasa dirinya melayani Tuhan, bahkan rajin beribadah, rajin persekutuan, tetapi ternyata belum selamat. Jangan-jangan masih ada orang yang sudah melayani di altar ini, tapi masih ragu akan keselamatannya. Masih bingung. Ketika ditanya nanti mati masuk kemana? Ya tergantung perbuatan lah katanya. Gak tahu kita itu. Jangan sombong kali kau bilang masih yakin masuk surga katanya. Padahal dia gak tahu, yang bilang itu bukan kita. Alkitab yang bilang. Iman kepada Yesus. Nah Ibu Bapak Saudara, jangan-jangan ada pendeta seperti saya sudah melayani tapi masih meragu akan keselamatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat penting sekali supaya kita yakin betul keselamatan iman kita. Ketika kita pergi pulang dari sini lalu keluar misalnya ke tumbur mobil. Jangan ngomong gitu Pak Pendeta. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu mengalami musibah bukan karena apa yang saya omongkan, karena memang waktunya Tuhan kan begitu. Kalau memang kita mati ya mati aja. Misalnya suatu saat kita mati pulang dari sini Bapak Ibu Saudara, kemana kita pergi? Nah ini menjadi sebuah pertanyaan. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu menyerahkan anaknya kepada gereja. Pikirkan keselamatan jiwanya. Itu yang penting. Baptisan ini hanya cara. Metodis terima semua baptisan. Baptis selam, baptis percik, kita terima. Baptis tuang, kita terima. Yang gak usah itu ya baptis ulang lah. Karena sama dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang kalau kita lihat di YouTube itu ada baptis pembaharuan katanya. Aneh lagi ya. Jadi baptis pembaharuan, karena dulu dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, diganti. Ganti, karena kita gak pakai Allah lagi, pakai Yahweh. Jadi dibaptis dalam nama Yahweh cukup. Nah, sini ada Erastus. Dulu saya kagum dengan pendeta Erastus Sabdono. Ini ada anak namanya Erastus ya. Saya dulu kagum dengan Pak Erastus. Tapi Bapak Ibu kalau perhatikan sekarang YouTube-nya, Erastus sudah tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi jangan dengarkan itu. Ini kewajiban saya menyampaikan demi menjaga pengajaran gereja. Dia sudah seperti saksi Yahova. Nah Bapak Ibu Saudara, gak usah dibuka YouTube-nya. Nanti Bapak Ibu jadi tertantang gitu. Bayangkan pengajaran gereja sudah sedemikian abad, Pak Erastus enak perutnya saja. Pertama dia bilang gak usah perpuluhan. Di situ saya mengomel. Kedua, masih ada pro kontra di dalam korps pendeta kami. Ada yang bela dia. Ya kita kan kasih semua hidup kita. Lalu saya bilang 10 aja berat ngasih, apalagi seluruh hidup. Gombal saya bilang. Nah jadi sekarang dia mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Juru selamat itu adalah Yahweh. Nah bayangkan, dia buka universitas, sekolah teologi. Ada teman saya yang diwisuda dari sekolahnya. Kalau saya jadi teman itu, saya
ganti ijazah saya. Gak sudi saya wisuda dari STT Okumene yang dia bangun itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu sekilas. Itu sekarang lagi menghangatkan. Ya, jadi itu justru dipakai oleh saudara-saudara kita dari non untuk menyerang kekristenan. Tapi kekristenan tetap teruji dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, yang penting Bapak Ibu dan saya yakin keselamatan. Para teolog-teolog itu yang murtad itu karena mereka nggak menemukan keselamatan dalam hidupnya. Maka mereka menjual iman keyakinannya, meninggalkan imannya dengan mudah. Karena apa? Karena mereka tidak menemukan keselamatan, tidak mengalami pengalaman bersama Roh Kudus. Coba kalau mengalami, maka apapun kata orang, apapun misalnya suatu saat Stephen Tong, Yusuf Roni masuk pindah keyakinan, saudara nggak goyang imannya. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat manusia, profil manusia, Gilbert nanti pindah keyakinan, kita ikut pindah karena kita mengikut Gilbert misalnya ya. Tapi ikutlah Yesus, miliki keyakinan yang kuat dan kokoh. Makanya Yesus berkata, marilah kepadaku. Ibu bapak saudara-saudara, keselamatan yang bagaimana yang ditawarkan oleh Yesus? Pertama adalah keselamatan konseptual. Orang Farisi, orang Saduki belum memahami keselamatan. Mereka hanya hidup beragama. Mereka belajar tentang Taurat. Tapi Yesus datang memberi hukum yang baru. Hukum apa? Hukum kasih karunia. Di dalam hukum kasih karunia itu tersedia keselamatan, tersedia pengampunan Tuhan. Kalau hukum Taurat itu bersifat menunjuk dosa, kalau hukum kasih karunia, tangan Tuhan merangkul yang berdosa. Lihat perbandingannya. Makanya ada dikatakan, dengan hukum Taurat aku tidak mendapat keselamatan, tapi justru aku mengenal dosa. Karena dosa kasih tunjuk. Jangan membunuh, kalau membunuh dosa. Jangan mencuri, kalau mencuri dosa. Jangan berbuat zina, kalau berbuat zina dosa. Jangan menipu, kalau menipu dosa. Hanya itu yang dilakukan hukum Taurat. Belum lagi penjabaran-penjabaran yang diberikan oleh para ahli Taurat. Sehingga 10 hukum dan kitab para nabi itu menjadi banyak sekali runtutan turunan-turunannya. Lalu datanglah Yesus, semacam memberikan omnibus law. Tahu omnibus law? Saya nggak pro mutlak dengan pemerintah, dengan undang-undang cipta kerja, sorry ya. Kalau undang-undang cipta kerja itu kan heboh sekarang. Nah, ada banyak peraturan-peraturan di bawah ini yang diciptakan. Ada dirjen ini, memberi peraturan-peraturan perundang-undangan sehingga sulit sekali. Jadi kapal datang dari luar negeri untuk bongkar muat aja susah. Karena begitu banyak peraturan-peraturan sehingga sulit. Lalu Jokowi menciptakan undang-undang omnibus law. Undang-undang menaungi semua. Lalu undang-undang ini menerobos semua peraturan-peraturan sehingga orang nggak terjebak lagi dalam undang-undang yang jelimet-jelimet ini. Dengan undang-undang omnibus law langsung dapat berjalan. Seperti itulah kira-kira yang diberlakukan oleh Yesus. Yesus datang membawa hukum kasih karunia. Dia tidak meniadakan hukum Taurat. Dia tetap mengaku hukum Taurat. Bahkan dia bilang satu titik, satu iota pun gak dilenyapkan. Tetapi dia datang membawa hukum kasih karunia. Hukum yang membawa kita kepada keselamatan. Inilah perbandingannya. Hukum Taurat menunjuk dosa, mendakwa, menuduh. Engkau berdosa, engkau binasa, engkau binasa. Tapi hukum kasih karunia yang dibawa oleh Yesus, mari anakku, aku akan menyelamatkanmu. Gitu sederhananya Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, secara konseptual Yesus memperkenalkan hukum yang baru. Kemudian keselamatannya bagaimana yang diberitakan? Keselamatan faktual. Setelah konseptual di dalam benak orang Yahudi, walaupun banyak yang gak berterima, sampai sekarang pun orang Yahudi gak terima Yesus. Jadi kalau kita mau bela-bela orang Yahudi itu keliru Bapak Ibu. Tidak usah dibela-bela orang Yahudi. Orang Yahudi itu menolak kekristenan sampai sekarang. Menolak Yesus sampai sekarang. Nah, keselamatan ada dalam benak kita saat ini. Mungkin kita berkata dari opungku, dari kakekku sudah Kristen. Kakekku dulu perintis gereja di kampung kami. Bapakku majelis sekian tahun. Aku anak pendiri gereja. Aku anak perintis gereja. Itu baru konseptual. Faktualnya keselamatan harus dialami. Itulah Yesus berkata, kenakanlah kuk yang kupasang. Kuk adalah seperti ini.
Kalau kita punya lembu, sapi di kampung, maka dia dipaksa untuk membajak sawah. Maka inilah kuknya. Nah, ini harus kita kenakan, taruh di leher kita. Artinya apa? Hukum kasih itu bukan hanya teori, tapi untuk dilakukan, diimani, taruh di tengkuk kita. Untuk apa? Untuk mengendalikan hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, anak muda, kendalikan hidupmu, dan yang bisa mengendalikan hanya Roh Tuhan, hanya Roh Kudus, hanya melalui pertobatan dan penyerahan diri mutlak kepada hukum kasih dan pengampunan Tuhan. Kalau nggak bisa Bapak Ibu Saudara, maka kita akan menjadi seperti yang dikatakan oleh ayat yang pertama tadi, 16, kita baca sekali lagi. Kita baca sekali lagi 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, yang berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu. Pertama, anak-anak yang duduk di pasar itu maksudnya apa Bapak Ibu? Ada anak-anak yang duduk di pasar membantu orang tua bekerja. Di sini ada pedagang sayur, di sini ada para pasar pagi. Ada di sana anak-anak yang membantu orang tua, ada yang ikut berdagang, ada yang mengangkat barang, menata dan sebagainya. Tapi ini anak-anak yang duduk-duduk saja, lalu berteriak-teriak kepada temannya. Lalu apa lagi Bapak Ibu Saudara? Mereka berseru, kami meniup seruling bagimu, tapi kamu nggak ngerti. Kami menyanyikan kidung duga, kamu nggak berkabung. Artinya perbuatan dengan nada beda. Kalau Anda di sini nyanyi nadanya do, singer nyanyi nadanya si atau mi, seperti itulah kira-kira. Nah, yang mau dikatakan adalah seumpama itulah angkatan ini, orang-orang yang pada saat itu ada. Seperti itulah, seperti anak-anak berandalan di pasar. Dan saya mengatakan, sampai hari ini pun ada begitu banyak orang Kristen baik, ada begitu banyak orang Kristen yang hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Tapi ada orang Kristen masih seperti orang Kristen berandalan, orang Kristen pasaran. Saya mengatakan bukan orang yang di pasar itu nggak baik. Orang Kristen yang di pasar dengan orang Kristen pasaran beda. Orang Kristen pasaran kerjanya hanya teriak-teriak, saling menyalah-nyalahkan, saling menyudutkan, saling menjatuhkan, dan hidupnya nggak sesuai dengan apa yang tertulis. Itu orang Kristen berandalan. Katakan sama-sama, aku bukan orang Kristen berandalan. 1, 2, 3. Aku bukan Kristen berandalan. Nah Bapak Ibu, kalau orang Kristen berandalan, kita seperti anak di pasar tadi. Jemaat GMI Galilea seperti itu semua, kacau kita. Salah kau. Inang tadi nyanyi sedikit salah, salah kau. Disuruh besok dia nyanyi, salah kau. Tak ada lagi kita yang mau melayani, tak ada lagi kita beribadah ke gereja. Salah bajumu, salah nadamu, salah semua. Bukan berarti ngoreksi itu nggak bisa, boleh. Tetapi jangan seperti Taurat tadi, hanya mencelakakan, hanya mengkritik, menghancurkan, tanpa memberi solusi dan jalan keluar. Orang Kristen harus memberi solusi, amin. Jangan hanya menunjuk kesalahan dan dosa. Siapapun bisa. Nah itulah sebabnya hidup kita harus dikendalikan, seperti kita menggunakan kuk di leher kita. Kuk di leher, supaya apa? Supaya pengendali ini mengendalikan pikiran kita, otak kita di sini dikendalikan. Jangan otak kita lebih canggih dari firman Tuhan. Gak boleh Bapak Ibu. Keselamatannya bagaimanakah? Yang dibawa oleh Yesus, keselamatan dengan pemulihan mental. Ini juga yang sangat penting. Mari kita sama-sama membaca 1, 2, 3. Agama berbanding lurus dengan kesehatan mental. Artinya semakin bagus ilmu agamanya, semakin sehat mentalnya. Tapi kalau semakin bagus ilmu agamanya, semakin rusak mentalnya, berarti ada yang salah. Ada yang salah Bapak Ibu. Gak benar berarti. Mungkin agamanya gak benar, ajaran yang diambil gak benar, mungkin penghayatannya gak benar. Itulah sebabnya pakar konseling Kristen membagi dua agama itu dengan dua. Satu patogenik religion. Ini agama yang sakit. Kalau kita tahu membunuh atas nama Tuhan, itu patogenik religion. Agama justru membuat kejam, agama justru membuat sadis, itu patogenik.
patologi, fatal, merusak, hanya menunjuk. Agama itu menjadi menyeramkan. Kita nengok orang yang dengan ciri-ciri tertentu jadi takut. Udah datang dia, tinggal di mana? Tetangga kita, satu blok. Tapi dia beragama, penampilannya agamis, tapi justru kita takut. Nah, itu agama patologi. Bukan agama yang sehat. Agama yang merusak mental. Lawannya adalah salutenic religion. Agama yang sehat, menyehatkan mental. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kekristenan harus memperbaiki mental. Jangan konseptual saja, selamat, yakin selamat, selamat. Tetapi perubahan karakter mental nggak terjadi. Itu ada yang bersifat patologi di sana. Ada yang rusak, ada yang miss di sana. Penghayatannya nggak benar. Melayani sebagai sintua, sebagai majelis, tapi kelakuan nggak berubah. Itu namanya patologi religion, agama yang sakit, atau penghayatan agama yang sakit. Kita mungkin menguasai Taurat, kita mungkin menguasai liturgi gereja, kita mungkin menguasai aturan gereja, etika dan lain sebagainya. Tapi kalau etika moral kita sendiri nggak berubah, karakter kita nggak berubah, belum seperti karakter Kristus, maka penghayatan agama kita masih patologis, masih agama sakit yang kita jalani, seperti orang Farisi, seperti orang Saduki. Nah, ibu bapak saudara-saudara, mari kita renungkan. Ya, diselamatkan bukan hanya sebatas konsep. Diselamatkan artinya terjadi perubahan mentalitas. Kalau kita sudah mengaku diselamatkan, berubahlah. Jangan lagi pendendam, jangan lagi syirik, jangan lagi suka menceritakan keburukan orang lain, jangan lagi suka mendiskreditkan, jangan lagi susah mengampuni, jangan lagi ngomong yang nggak benar, fitnah dan lain sebagainya. Itu patologi, patogenik, agama yang sakit baru. Agama kita masih agama yang sakit. Nah, ibu bapak saudara-saudara, selamat artinya selamat nanti akhir zaman, tapi selamat saat ini juga keselamatan itu bekerja. Nah, hari ini kita menyerahkan anak-anak kita. Ini hanya sakramen. Ini hanya baptisan. Ini hanya proklamir supaya setan, saya selalu bilang, paling tidak setan mendengar anak yang kita baptis ini adalah milik Tuhan. Amin. Saya membayangkan kalau maghrib yang sering dibilang orang angker, kan gitu kan. Saya dulu di Makassar punya gendong si Lola, masih bayi. Lalu saya keluar rumah, lalu ada yang sudah mulai bunyi maghrib itu kan, tahulah kita itu. Lalu orang bilang, Pak Pendeta, bawa masuk anaknya, bawa masuk. Kenapa Pak? Nggak baik jam segini. Kenapa Pak? Ini anak saya tenang, saya bilang. Saya gendong seperti nang itu kan. Lalu dia bisikkan ke telinga saya, Pak, rumah di dekat Bapak itu angker. Oh gitu kah? Iya Ki, angker Ki. Oh ya enggak apa-apa Pak, saya berdoa saja. Saya gendong. Mudah-mudahan sampai sekarang Bapak Ibu melihat Lola normal-normal saja kan, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau di sana sudah dikasih kaktus lah, di pintunya ada kaktus, ada tanda-tanda inilah katanya untuk penangkal dan macam-macam, nggak peduli saya. Itu sudah diserahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan Yesus berkata, apa yang sudah menjadi milikku tidak ada bisa diambil oleh dunia ini. Itu pentingnya Bapak Ibu. Oke, dia belum mengerti imannya. Namanya anak kan belum mengerti imannya. Tetapi iman orang tuanya semakin bertumbuh dan berkeyakinan ini anakku adalah milik Kristus. Sudah diserahkan kepada Kristus. Gilirannya nanti harus diajar, dimuridkan, itu yang lebih penting lagi. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita.